Jadi ada tugas harian hari ini, yaitu membuat learning journal tertulis di kertas A4 spasi 1,5 Arial 11 maksimal 3 lembar, di mana adik-adik akan bercerita dalam bentuk tulisan sejak mengikuti lacar ini, isinya apa, tengahnya apa, sampai hari ini. Nanti diupload di BLC BDK Semarang Net. Adik-adik bahwa untuk ini kelompok 1 dan 2 baik. Untuk besok pagi atau besok siang, adik-adik sudah mengikuti agenda yang ketiga. Ikutilah agenda yang ketiga. Kalau tidak salah, agenda yang ketiga itu hari Jumat dan Senin atau Selasa, ya, saya kurang tahu. Kemudian setelah itu adik-adik selesai, maka nanti ada habituasi, yaitu agenda keempat itu dimulai pada hari ke-11. Hari ke-11 itu ada persamaan persepsi agenda 1, 2, 3 yang sudah dipelajari. Hari ke-12 sudah mulai membuat RA, rancangan aktualisasi. Kemudian hari ke-16 pertemuan lagi presentasi metrik rancangan aktualisasi. Hari ke-19 adik-adik nanti sinkronus lagi, yaitu persamaan persepsi bagaimana untuk seminar. Hari ke-21 adik-adik nanti akan ada ujian seminar RA. Itu yang perlu dimengerti. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di agenda 2 ini, hal yang terpenting adalah pelaksanaan core value berakhlak, yaitu 7 nilai dasar daripada daripada core value itu, dari berorientasi pelayanan sampai pada uh, adaptif dan seterusnya. Sebelumnya, Pak Teguh akan memberikan materi, kemudian nanti ada diskusi pendalaman materi dalam hal pemecahan masalah dalam sudut pandang atau sudut pandang berakhlak, yaitu ada 2 kasus nanti sebagai pendalaman materi, diskusi kelompok. Insya Allah kita akan bersama ini jam 13, maksimal sampai jam 15 ya, maksimal sampai jam 15. Baik, mohon izin untuk share materi dulu. Baik, agenda 2 core value hari ke-9 3JP. Ya, di hari kelima ini, hari ke berapa ini? Nah, di hari kelima ini kita akan melakukan pendalaman materi dengan desain pembelajaran seperti yang disepakati dulu, yaitu nanti ada cerita tentang pengalaman proses pembelajaran. Nah, ini nanti adik-adik tulis di dalam learning journal. Nah, kita nanti akan berdiskusi mengenai sebuah video ataupun berita terkini. Dilihat dari sudut pandang dari nilai berakhlak, bisa salah satunya. Nah, inilah nanti adik-adik tugas terakhirnya, membuat learning journal dalam bentuk tulisan seperti tadi yang kita sampaikan. Nah, inilah kenapa harus berakhlak. Adik-adik, bahwa pedoman sebagai perilaku
baik dalam sikap, perkataan, dan perbuatan, kita selalu berorientasi pada nilai atau core value. Core value adalah nilai dasar berakhlak ini, di mana dimulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Inilah sebagai dasar kita untuk kita apa ya bersikap, bertindak, berucap. Nah ini. Nah, kita tentu tahu bahwa core value kita itu adalah berakhlak, brandingnya adalah ataupun kebanggaan kitanya adalah kita punya branding sebagai pegawai negeri, yaitu bangga melayani bangsa. Nah, coba nih adik-adik ya, berilah komentar. Ini juga pendalaman materi. Yang mau mengomentari dari gambar ini silakan dilihat dari sudut pandang core value berakhlak. Nilai apa yang mestinya dilakukan tapi tidak dilakukan. Sebutkan nama kelompok berapa. Silakan mau komentar. Silakan gambar ini. Assalamualaikum Bapak. Ya, monggo Mas Artado. Oke. Di sini yang saya tangkap eh, di sini ada gambar terkait antrian di puskesmas. Di sini saya melihat eh, tidak apa tidak ada layanan yang dilakukan di puskesmas. Kalau melihat jam itu masih jam 10, di mana itu masih jam kerja. Jadi di sini di, menurut saya kaitannya dengan eh, core value yang berakhlak, di mana di sini di poin berorientasi pelayanan tidak ada pelayanan yang dilakukan secara responsif oleh instansi yaitu puskesmas di sini, Pak. Bagus. Ada lagi, satu lagi yang mau memberi tanggapan. Silakan. Tidak ada. Semangat ya adik-adik ya. Jangan ngantuk. Ini bagus sekali, banyak sekali sudut pandang dari segi adaptif bisa bahwa sudah saatnya seandainya mendaftar sudah memakai aplikasi. Dari segi pelayanan orientasi ini belum melayani sesuai dengan harapan masyarakat, ya kan? Banyak sekali. Dari sudut pandang loyal, pegawai-pegawai mungkin masih bisa dipertanyakan. Nah, seperti itu dari sudut pandang mana. Oleh karena itu, sudah bukan saatnya bahwa pada jam kerja, jam dinas, layanan publik belum melayani dengan baik. Ini masih banyak yang terjadi di mana-mana. Nah, ini tujuannya apa? Agar kita harus sadar. Membangun kesadaran itu lebih sulit daripada membangun fisik. Nah, ini yang ada di situ. Oleh karena itu, kita harus sebagai PNS harus merubah baik dari segi pola berpikir, bersikap, bertindak, yaitu yang benar-benar melayani. Baik, gambar nomor dua, silakan mau komentar monggo siapa dulu. Silakan Mbak Ibtidaatin. Dia, Pak, dari gambar tersebut itu kan kayak mengabaikan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kayak gitu, Pak. Berarti kan tidak sesuai dengan core value berakhlak berorientasi pelayanan. Begitu. Sampun, Pak. Oke, terima kasih. Nggih. Yang lain, monggo.
Mas Aji Budirianto. Iya, Bapak. Kalau dari sudut pandang saya, dari eh, wajah-wajah mereka itu seperti judes-judes, Pak. Seperti kurang harmonis seperti itu, Pak. Ya, bagus. Nah, judes-judes mengabaikan ya. Memang ada orang yang judes ya bagus ya. Oke. Mbak Febrian, Baik, terima kasih, Pak. Kalau dilihat dari core value, saya melihatnya dari core value yang akuntabel. Harusnya kalau di akuntabel itu kan kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab akan kepercayaan yang diberikan. Nah, ternyata tapi di dalam gambar tersebut, pegawainya tidak bertanggung jawab begitu dengan kepercayaan yang diberikan. Bahwa mereka malah berleha-leha begitu ketika bertugas gitu, Pak. Jadi harusnya mereka bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Gitu, Pak. bagus sekali. Baik. Gambar berikutnya. Silakan berkomentar siapa yang mau masuk surga duluan. Mas Faiz Uridun Naja, silakan. Baik, Bapak. Melihat gambar di layar, salah satunya dalam hal adaptif, yakni pemanfaatan teknologi untuk Ya, model terus. apa tidak lagi pelayanan itu mengantri terlalu mengular sehingga bisa efisien pelayanannya seperti itu. Baik, terima kasih. Mas Hani Dwi Prasetyo. Baik, Bapak, izin mengomentari terkait gambar yang ada itu bertentangan dengan nilai berorientasi pelayanan. Bisa dilihat dari antrian yang ada bahwasannya tidak disediakan ruang dan sarana yang nyaman untuk para orang yang ingin membayar pajak. Dengan dilihatnya banyak antrian orang yang berdiri dan itu mengurangi kenyamanan dari orang yang ingin masuk membayar pajak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih luar biasa. Gambar terakhir. Silahkan, ini yang belum tampil ini siapa ini? Ayu Ambarsari. Siapa? Jadi kalau di menurut saya gambar itu menunjukkan sikap pelayanan. Harusnya kita sebagai ASN dalam gambar tersebut itu kita tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Itu berarti menunjukkan harmonis. Berarti kurang harmonis, Pak. Jadi dalam gambar ini yang kaya itu dilayani cepat, yang tidak punya uang itu dilayaninya lama. Jadi mungkin itu belum menunjukkan sikap harmonis sebagai ASN gitu. Bagus, Mbak Habibatun Naimah. Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya suara saya ini sedang ngerasain Bapak jadi agak kurang jelas ya. Menurut komentar saya mengenai gambar tersebut itu berkaitan dengan core values loyal, di mana di situ ada adegan gambar yang menyampaikan bahwa orang yang beruang itu lebih dilayani terlebih dahulu daripada masyarakat yang tidak memiliki uang. Jadi petugas di situ tidak berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi mengutamakan kepentingan sendiri. Terima kasih. Baik, satu lagi. Makmun Murad. Baik, Bapak. Kalau menurut saya itu kurang kompeten ya, Pak. Yang kompeten karena kalau kompeten kan selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yang dimana di situ untuk orang kaya dilayani satu hari jadi, sedangkan untuk orang yang kurang mampu harus mengantri 3 bulan terlebih dahulu. Jadi masih membeda-bedakan dan tidak memberikan pelayanan yang setara gitu, Pak. Seperti itu. Baik, ya. Terima kasih atas pandangan-pandangan yang luar biasa. Kita sebagai ASN banyak sekali melihat
Ketika ada pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan, maka pelayanan itu pelakunya disebut oknum. Jadi tidak semua itu tidak benar kita menyebutkan instansi, tidak benar. Tapi itu menyebutkannya oknum. Misalnya ada di Kementerian Agama misalnya. Ada dulu kasus markup Al-Quran pengadaannya. Pernah itu tahun berapa itu? Berapa miliar? Nah, itu jangan melihat Kementerian Agamanya, tapi itu adalah oknum. Ya. Begitupun ketika adik-adik melihat ada orang di stop oleh lalu lintas melanggar pasal 200.000, jadi melanggarnya pasal 200.000, maka itu jangan melihat instansi Polri-nya, tapi itu oknumnya. Ya. Begitupun pelayanan seperti ini, kalau ada orang yang masih membeda-bedakan, itu adalah oknum pegawainya. Nah, hati-hati ketika kita berbicara, ketika kita sudah masuk di birokrasi. Karena ASN adalah birokrasi, bagaimanapun ASN itu adalah bagian dari pemerintah. Itu yang terpenting di situ. Ya. Adik-adik, bahwa di dalam ya, di dalam pelayanan, masyarakat itu membutuhkan layanan dengan 5 kata kunci, yaitu yang disebut dengan better, faster, newer, cheaper, dan more simple. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya ya lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih baru, lebih murah, lebih sederhana. Contoh yang guru maupun dosen misalnya. Ya kita misalnya melayani mahasiswa ataupun siswa ataupun peserta didik itu ya harus yang lebih baik. Baik itu media pembelajarannya, situasinya, alat evaluasinya, ya lebih cepat. Misalnya adik-adik ataupun para ibu bapak yang sebagai guru ataupun yang lain mau mengoreksi, ya pakai misalnya aplikasi, misalnya Google Form, Quizzes, dan yang lain. Begitupun newer, lebih baru. Ya. Jangan menerangkan dengan cara yang itu-itu saja, apalagi ceramah. Itu misalnya. Lebih murah, sudah tidak zamannya kita memberi soal dalam bentuk kertas, misalnya. Ketika masuk perguruan tinggi saja, kita melihat anak-anak kita atau adik-adik kita itu sudah menggunakan tes berbasis komputer itu. Itu juga menunjukkan akan lebih simple, lebih sederhana. Nah, adik-adik, tidak mudah bagi adik-adik itu untuk melaksanakan core value itu tidak mudah. Itu adalah hal yang idealis. Tetapi kadang-kadang ketika adik-adik itu memasuki sebuah instansi, sebuah birokrasi, maka tentu adik-adik itu akan menemui beberapa kendala. Ada di situ yang namanya senioritas, ada, ya kan? Ada yang namanya like, dislike, itu ada, pasti ada. Like, dislike. Ada yang welcome, not welcome, ada. Banyak sekali kendala. Ada juga yang istilahnya bentukan lama, ya, kinerjanya model lama. Padahal adik-adik itu kan memasuki instansi membawa semangat baru, perubahan baru, dengan core value berakhlak, dengan smart ASN-nya, dan seterusnya. Nah,
Kata kuncinya adik-adik harus bisa namanya adaptif. Nah, core value nomor 6 itu namanya adaptif. Adik-adik harus bisa menyesuaikan diri. Jangan menentang arus, itu yang penting. Di Kementerian Agama itu tidak semudah di kementerian lain. Di Kementerian Agama itu juga ada namanya toleransi interumat beragama. Itu juga perlu adik-adik pahami. Bahwa di situ ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada yang lainnya. Kita harus bisa menyesuaikan diri, menghargai satu sama lain. Nah, nanti kita ujungnya apa? Core value harmonis. Tujuannya ke situ. Kita harus bisa mengharmonikan diri. Juga ada kita harus bisa pandai-pandai mendekatkan diri kepada pegawai-pegawai yang sudah ada untuk membangun kolaboratif. Jangan sampai adik-adik bukan porsinya mengerjakannya, kecuali tugas direktif dari pimpinan, itu lain. Oh, cuma anak baru terus diberi tugas banyak, itu juga tidak benar. Nah, itulah yang akan terjadi adik-adik. Yang muncul di situ. Adik-adik membawa nilai-nilai dasar PNS, core value, antara idealisme dengan fakta di lapangan itu ada kesenjangan. Nah, di situ adik-adik harus pandai-pandai adaptif, menyesuaikan diri. Kemudian adik-adik buatlah tempat kerja itu sebagai second home, rumah yang kedua, di mana adik-adik harus nyaman di tempat kerja itu. Harus merasa tanpa beban, tanpa ancaman. Karena apa? Adik-adik akan berkarya selain di rumah tempat tinggal adik, jenengan juga akan berkutat di tempat kerja. Terkadang di tempat kerja, kadang-kadang lebih lama. Nah, maka pandai-pandailah membawa core value ini dalam penerapan bersikap, berucap, bertindak. Hati-hati. Kita harus cerdas, smart ASN, yaitu kita harus cerdas, adaptif, cerdas, kolaboratif, cerdas apapun yang ada dalam core value itu. Nah, inilah adik-adik. Maaf adik-adik, di PNS itu, maaf ini jangan tersinggung. Itu nanti juga akan ada namanya, apa ya, namanya nanti ada tawaran-tawaran yang kadang-kadang nanti kita akan terjebak. Nanti jenengan akan ditawari pinjaman-pinjaman dari bank biasanya. Boleh pinjam dari bank, boleh untuk beli sesuatu. Tetapi hati-hati, manajemen keuangan adik-adik sebagai PNS, adik-adik tidak akan jadi kaya raya, tidak, tapi insya Allah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jangan sampai terjebak pada lingkaran yang nanti membuat adik-adik terbebani terkait dengan pendapatan atau take home pay-nya. Nah, itu pesan dari Pak Teguh. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya ataupun berbagi. Saya beri waktu sebelum kita berdiskusi mengenai suatu kasus. Monggo. Ada yang mau tanya? Atau unek-unek mengungkapkan sesuatu? Atau mau curhat? Silakan. Silakan, nggak ada. Sepertinya nyaman-nyaman selalu adik-adik ini. Nah, kalau sudah nyaman, adik-adik nanti akan lulus bareng, menerima SK PNS penuh bareng, dengan pangkat mungkin kalau tidak salah 3A ya adik-adik ya, atau 3B.
Kalau yang S2 mungkin 3B, tapi kalau yang sarjana 3A. Jadi kalau guru atau jabatan fungsional itu nanti pertama dulu atau pratama dulu. Karena jabatan fungsional tertentu itu baik guru maupun yang lain itu kan ada jabatan pertama itu 3A 3B uji kompetensi, ada jabatan muda misalnya guru muda itu 3C 3D, ada guru madya itu 4A 4B 4C, dan ada utama itu 4D dan E. Sama dengan Widya Iswara. Pertama itu 3A 3B muda, CD madya, 4A BC, utama itu D dan E. Nah, kalau pengen muda terus ya cukup di pangkat 3C dan 3D, jangan akan muda sampai pensiun walaupun usianya 60. Ya. Baik, adik-adik ini ada tugas. Nanti adik-adik ke breakout room. Kita akan melakukan pendalaman materi pada studi kasus. Mohon izin share ya. Nah, share dulu. Oke. Nanti saya share di kelompok salah satu ya. Biar terus nanti digrupkan ya. Baik. Adik-adik, ini pendalaman kasus pada modul akuntabel. Ya. Silakan nanti adik-adik carilah kasus baik carilah berita terkini di media massa, baik itu di YouTube, di channel koran, media yang lain mengenai sebuah kasus korupsi. Carilah kasus korupsi, ya banyak sekali. Ya, di media massa boleh, dimanapun boleh. Kemudian lakukan analisis secara ringkas. Mengapa berita tersebut sebagai tindak pidana korupsi? Mengapa disebut tindak pidana korupsi? Jenis tindakan pidana korupsi apa yang relevan dengan cerita video itu ataupun berita itu, ya, berita. Kemudian siapa saja pihak di dalam berita itu atau video yang terjerat dalam kasus tersebut. Kemudian kondisi apa yang bisa menjadikan cerita dalam video atau cerita itu sebagai kasus menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi, mungkin markup harga, tidak melalui lelang dan sebagainya. Kemudian apa dampak yang akan terjadi? Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi sebagai kasus korupsi, kemudian mengadakan lelang yang benar dan sebagainya. Bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang akan Anda lakukan? Bila Anda sebagai tersangka, apa yang akan dilakukan? Itu tugas pertama. Yang kedua, carilah satu berita, ya, kasus konflik kekerasan. Bisa kekerasan beragama maupun kekerasan yang lain. Ya, ya, silakan boleh kekerasan yang lain. Bisa beragama, bisa yang lain. Kemudian lakukan analisis. Gambaran singkat, faktor-faktor pemicu, siapa yang terlibat, identifikasi faktor penyebab, menguraikan bagaimana pihak terkait atau masyarakat merespon, bagaimana dengan seperti itu masyarakat berkomentar. Dampaknya jika nilai
tidak diterapkan, maka akan terjadi apa? Jika nilai berakhlak telah dilakukan, maka terjadi apa? Nah, itu silakan adik-adik nanti berdiskusi, ya, berdiskusi. Tetapi ini tidak perlu diupload, ini hanya pendalaman saja. Adik-adik nanti masuk di breakout room 1A, 1B, 2A, 2B. Saya beri waktu diskusi kurang lebih 25 menit. Nah, silakan, saya tidak punya. Coba ini Mas Ahmad Isnanu ya, Mas Ahmad Isnanu. Dicatat nomor WA saya, nanti saya kirim lewat WA. Nggih, Bapak. 0823 Nggih, 2796 nggih, 9086. nggih. Silakan jenengan WA saya. Nggih, Bapak. Sudah? Sampun, Oke. Bapak. Ini anunya saya kirim ke Mas Anu ya, Mas Ahmad Isnanu sebentar. Minta waktu sebentar. Hmm. Sudah, Mas? Sampun, Bapak. Oke. Silahkan dibagikan ke grup. Selamat berdiskusi. Sekarang jam jam 13.44.45. Berarti nanti jam 14.05 selesai. Dibagi kalau 5 orang, nanti 3 orang diskusi kasus korupsi, yang 2 orang diskusi kasus kekerasan. Nah, begitu biar cepat, nanti presentasi secara cepat terus selesai. Selamat mengikuti, masuk ke breakout room, saya persilahkan. Baik, adik-adik, Alhamdulillah sudah masuk di room utama sambil menunggu teman-teman. Banyak sekali kasus korupsi yang selama ini selalu muncul dan kadang-kadang melibatkan pejabat, di mana pejabat itu stafnya itu ASN. Nah, kadang-kadang juga terseret juga. Nah, oleh karena itu kita memperdalam akuntabel, yaitu tentang analisis kasus korupsi tadi. Tujuannya apa? Bahwa kita bisa melihat dari sudut pandang akuntabel mengapa sebuah korupsi terjadi.
ini sudah sejak 98 ada namanya Orde Reformasi atau zaman reformasi. Namun sampai saat ini cita-cita reformasi itu belum mencapai sesuai harapan yang dicita-citakan. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Mari kita apa, memperdalam kasus, bisa melihat kasus, bisa juga kita bisa muhasabah atau introspeksi diri. Begitupun juga banyaknya kekerasan, di mana seharusnya kekerasan itu semakin lama harusnya semakin berkurang. Namun kayaknya kekerasan itu selalu ada. Nah, ini juga sebuah analisis mengapa core value itu belum diterapkan dalam kehidupan bernegara ini. Sebagian belum diterapkan. Kita mengharapkan negara yang aman, masyarakat yang tentram, perjalanan yang aman dan nyaman. Nah, itulah. Baik, silakan tampilkan satu kelompok 10 menit dari dua kasus itu. Mau kelompok mana yang mau tampil dulu, silahkan. Kalau tidak ada, silakan kelompok 1A dulu. Nggih, Siapa yang mewakili kelompok 1A? saya Bapak. Siap, monggo. Nggih. Kelompok 2B siap-siap, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini saya kelompok 1A ini izin menyampaikan tentang core value penerapan nilai berakhlak. Dari poin A, jelaskan pengertian dari akuntabel. Di sini akuntabel sendiri adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian analisis kasus, kami dari kelompok 1 mengambil kasus korupsi timah bikin rugi 271 triliun. Berita ini kami ambil dari CNBC Indonesia. Analisis yang pertama, mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi? Karena menyebabkan kerugian negara dan dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan tindakan tersebut termasuk melawan hukum. Kemudian yang kedua, jenis tindak pidana korupsi yang relevan dengan cerita di berita itu. Jenisnya yakni penyalahgunaan wewenang. Pejabat atau pihak yang berwenang menyalahgunakan jabatannya untuk memberi izin tambang ilegal atau melindungi aktivitas tambang ilegal. Siapa saja pihak di dalam video atau berita itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi? Di sini ada 4 tokoh setidaknya: Hervis Mois, Amir Syahbana, Suranto Wibowo, dan Gunawan. Kemudian yang poin keempat, kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam berita itu menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi. Para pelaku korupsi melakukan eksplorasi tambang timah secara ilegal, penyalahgunaan kewenangan untuk memberikan izin tambang secara ilegal, memanipulasi data atau menerima suap dari pengusaha tambang. Kemudian yang kelima, apa dampak yang akan terjadi dari kasus tindak pidana korupsi tersebut? Dampaknya yakni rusaknya alam di sekitar tambang dan hilangnya mata pencaharian warga di sekitar tambang. Negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak, royalti, dan retribusi akibat praktik timbang ilegal dan manipulasi produksi. Kemudian yang keenam, apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka
agar kegiatan tersebut tidak terjadi kasus korupsi. Di sini ada 6. Yang pertama, menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, kemudian mematuhi regulasi dan perizinan, menghindari konflik kepentingan, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, mengutamakan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial, kemudian menolak suap dan gratifikasi. Yang ketujuh, bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang akan dilakukan? Jawabannya, menghukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar dan tidak memberikan keringanan hukuman atau mengabulkan intervensi dalam kasus korupsi yang saya tangani. Yang terakhir, bila Anda berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat korupsi, apa yang akan dilakukan? Saya akan menerima konsekuensi hukuman yang diberikan kepada saya dan berjanji tidak akan mengulangi atau meminta keringanan hukuman kepada penegak hukum. Dan juga saya meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak karena hasil perbuatan saya dan juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak karena perbuatan korupsi saya. Kemudian yang mengenai konflik kekerasan akan disampaikan oleh Mas Artado, Pak. Silakan Mas Artade. Oke, baik Bapak, mohon izin share screen-nya, nggih. Nggih, Mas. Sudah muncul Bapak, teman-teman semua? Sampun. Oke. Di sini kami dari kelompok 1A angkatan 20 akan memaparkan terkait kasus konflik kekerasan beragama. Di sini yang pertama kami melakukan hasil diskusi kami yaitu terkait pembubaran ibadah doa Rosario yang sempat viral terjadi di tahun kemarin yaitu pada tanggal 6 Mei 2024. Di sini langsung saja dari hasil analisis terkait yang pertama identifikasi peristiwa. Yang pertama yaitu pembubaran ibadah doa Rosario mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, yaitu di mana pada pembubaran ini dilakukan oleh sekelompok massa yang diduga melibatkan ketua RT dengan cara kekerasan, pembacokan, dan penganiayaan terhadap mahasiswa yang sedang berdoa. Pada kasus ini yaitu mahasiswa Katolik. Kemudian poin yang kedua, latar belakang peristiwa, di mana ada 2 versi latar belakang peristiwa ini. Yang pertama dilatar belakangi oleh sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang yang sedang melakukan ibadah doa Rosario di sebuah kontrakan ketika pada saat itu ada seorang warga berinisial D yang terduga sebagai ketua RT setempat datang kemudian berteriak-teriak berusaha membubarkan ibadah tersebut. Kemudian teriakan dari D memicu kegaduhan dan kesalahpahaman yang kemudian berujung pada kekerasan dan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap mahasiswa. Kemudian versi yang kedua, warga sekitar sudah beberapa kali mengeluhkan kegiatan kumpul-kumpul mahasiswa tersebut kepada pihak RT. Ia mengaku kurang tahu seberapa sering dan seberapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan kumpul tersebut. Adapun ada yang menyebutkan bahwa kegiatan mahasiswa itu hanya sekedar kumpul dan sebagian ada yang beribadah juga. Kemudian pihak-pihak yang terlibat di sini sebentar. Pihak-pihak yang terlibat di sini yaitu di mana yang pertama mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, yang kedua kelompok pembubaran yang terduga bersama ketua RT, kemudian dari kepolisian, yang keempat yaitu 4 tersangka yang melakukan kekerasan. Di mana yang pertama itu D, ketua RT yang berperan sebagai provokator.
dengan melakukan peneriakan terhadap mahasiswa. Kemudian ada I, ikut mengintimidasi dan mendorong korban. Kemudian pelaku yang melakukan pengeroyokan di mana S umur 36 dan A umur 26 tahun membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti. Kemudian poin keempat, analisis penyebab peristiwa. Dari analisis di sini, penyebab peristiwa pembubaran doa Rosario itu adalah di sini ada upaya perundungan dan pembubaran terdapat adanya ujaran provokasi yang dilakukan oleh ketua RT. Sehingga warga terpancing untuk menghentikan dan membubarkan kelompok mahasiswa Katolik yang sedang ibadah atau melakukan doa Rosario. Kemudian analisis yang kelima yaitu terkait nilai core value berakhlak yang dilanggar. Di mana di sini kami yang poin pertama, adanya pelanggaran terhadap berorientasi pelayanan. Ketua RT di mana sebagai tokoh atau sebagai pelayanan atau sebagai orang yang diberikan amanah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat seharusnya melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin apapun itu. Kemudian yang kedua ada pelanggaran di poin akuntabel, di mana ketua RT telah menyalahgunakan wewenangnya. Ketua RT seharusnya menjadi pengayom dan penengah, tetapi justru malah menjadi provokator. Kemudian, poin harmonis, di mana warga tidak memiliki rasa saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan perbedaan. Kemudian yang terakhir, analisis kesimpulan dan rekomendasi. Analisis dampak, jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka kualitas layanan menurun dan masyarakat tidak puas terhadap layanan yang diberikan. Kemudian jika nilai berakhlak telah diterapkan, maka pelayanan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Di kasus Rosario ini, kami berkesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak pelayanan setempat, dalam kasus ini ketua RT dan masyarakat setempat tidak dijalankan dengan secara harmonis, sehingga tadi kasus Rosario yang mana terciptanya masyarakat yang rukun dan damai itu malah tidak tercipta, malah ada disintoleransi atau diskriminasi terhadap kelompok beragama. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1 sub A. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1A yang diwakili oleh Mas Ahmad Isnu dan Artado. Demikianlah sebuah kasus, jadi banyak kasus bisa dilihat dari sudut pandang core value berakhlak. Terima kasih. Silakan kelompok 2, 10 menit. Silakan, siapa yang membacakan? Dia Prima Fajarwati. Izin Bapak, sedikit Oke. mempresentasikan. Mas Eko Ferdianto, oke. Ini Pak, pada kali ini kita akan mengambil kasus mengenai minyak yang kemarin benar-benar viral Pak nggih, yang Oke. booming. Ya, mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi? Jawabannya, ya tentunya karena penyalahgunaan wewenang dalam impor minyak dan pengadaan kilang oleh pejabat Pertamina yang menyebabkan kerugian negara hingga 285 triliun. Yaitu banyak sekali ya Pak kerugiannya. Itu karena makanya pada viral ya. Kemudian jenis tindak pidana korupsi. Apa yang relevan dengan cerita di berita itu? Untuk markup biaya pengiriman, manipulasi spesifikasi BBM, pengadaan tanpa prosedur, dan pembiaran kontrak tidak transparan. Terus, siapa saja pihak di dalam video atau berita itu yang akan terjerat dalam kasus korupsi? Ya, pada berita itu tertangkap 18 tersangka, termasuk pejabat Pertamina, Reva Syasahan, Yogi Fernandi, Maya Kusmaya, Edward Corney, Gading Jodo, serta pengusaha seperti Riza Khalid. Kemudian,
Next, kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam video atau berita itu menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi? Ya, karena adanya impor BBM melebihi kebutuhan. Kemudian pemalsuan spesifikasi RON 90 dijual sebagai RON 92 dan transaksi tidak transparan dengan pihak asing. Terus, apa dampak yang akan terjadi dari kasus tindak pidana korupsi tersebut? Tentunya kerugian negara itu sangatlah besar, mencapai 285 triliun. Turunnya kepercayaan publik terhadap BUMN energi dan desakan reformasi sistem pengadaan energi. Next, apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi korupsi? Tentunya mematuhi sistem lelang transparan, mengutamakan BBM lokal, dan audit proyek secara berkala. Ya, adanya audit itu pasti agar tidak terjadi korupsi. Kemudian, bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang akan dilakukan? Tentunya menyita aset hasil korupsi, memperluas penyidikan, bekerja sama dengan pihak internasional, dan menindak tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, bila Anda berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat korupsi, apa yang akan Anda lakukan? Tentunya bersikap kooperatif, mengembalikan dana negara, dan mengakui kesalahan sebagai bentuk tanggung jawab, moral, dan juga hukum. Oke? Next, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Faiz. Monggo, Mas. Silakan, Mas. Baik, untuk yang kedua kaitannya dengan konflik, yakni ada seorang identifikasi peristiwa. Yang pertama adalah seorang ASN yang menjabat sebagai sekretaris kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah telah melakukan pelecehan terhadap lebih dari satu orang, termasuk remaja. Insiden tersebut terjadi sejak pertama bertemu korban melalui aplikasi Kencan. Kemudian latar belakang peristiwa, korban mengaku berkenalan dengan pelaku via aplikasi Kencan, kemudian melakukan pelecehan di lokasi karaoke, kemudian kasus ini viral dan di blow up di media sosial. Kemudian pihak yang terlibat ASN, Pemkot Semarang, kemudian ASN, Sekretaris Kelurahan berinisial A dan MN. Kemudian korban dua orang tapi tidak disebutkan namanya. Kemudian institusi yang terlibat Kecamatan Semarang Tengah, Camat BKPP Kota Semarang dan Inspektorat. Kemudian penyebab peristiwanya adalah penyalahgunaan wewenang menggunakan mobil dinas tanpa mobil dinas untuk menjemput, ketidaksadaran dampak etik perilaku pegawai publik, kurangnya kontrol dan pengawasan ASN. Kemudian yang terakhir, nilai core value yang berakhlak tidak memberi apabila tidak berorientasi pelayanan, tidak memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, di akuntabel menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, di kompeten, tidak menunjukkan profesionalisme, kemudian diharmonis, melanggar norma sosial, kemudian di loyal, tindakan pelaku mencoreng nama baik instansi, di adaptif, tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma yang ada di dunia digital maupun di dunia nyata, di kolaboratif, tidak melibatkan pihak atau lingkungan kerja dengan cara yang sehat. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi, jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka ASN bisa bertindak sewenang-wenang dengan mencoreng nama instansi, dan jika nilai akhlak diterapkan, ada sanksi tegas, proses hukum berjalan secara transparan, dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. Sekian. Baik, terima kasih kasusnya. Hati-hati adik-adik, kasus pelecehan seksual itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, kemudian menimpa siapa saja. Nah,
Jadi harus hati-hati di tempat kerja, ya, di tempat manapun harus hati-hati. Bagaimanapun ASN tidak diperbolehkan, kemudian juga belum diperbolehkan kalau beristri lebih dari satu kecuali ada alasan yang bisa diterima. Nah, itu ya adik-adik ya, hati-hati. Baik, kelompok tiga, kok tiga, dua A, monggo. Baik, Bapak izin share screen, Ji. Nggih. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Kurang sedikit, hampir. Sudah terlihat, Ji, Pak? Sampun. Baik, izin mempresentasikan hasil dari kelompok 2A, yaitu terdiri dari Mas Fauzan Ahmad, kemudian Febriani Astuti, kemudian Habibatun Naimah, kemudian Hani Dwi Prasetyo, dan yang terakhir Mas Hasan Asyari. Untuk yang poin A, pengertian dari akuntabel sendiri yaitu sikap dari suatu individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Kemudian mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya serta hasil kerja kepada pihak berkepentingan melalui laporan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan etika hukum dan profesionalisme. Kemudian dalam kasus korupsi yang kita ambil, kami mengangkat berita dari korupsi PT Pertamina soal pengelolaan impor minyak bumi dan produk kilang minyak antara tahun 2018 sampai 2023 dan kerugian negara diperkirakan mencapai 285 triliun. Berita ini kami ambil dari sumber yang tertera dan tadi hampir mirip dengan berita dari kelompok yang pertama. Yang pertama, poin yang dianalisis yaitu satu, mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi. Jawabannya karena melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Pertamina dan juga pihak swasta untuk keuntungan pribadi dengan memanipulasi impor minyak dan juga sewa terminal secara tidak sah sehingga merugikan negara secara sangat besar dan juga melakukan penggelapan, gratifikasi dan penyimpangan aturan atau regulasi. Poin yang kedua, jenis tindak pidana korupsi apa yang relevan dengan cerita di berita tersebut? Jawabannya adalah tindak pidana korupsi tersebut berjenis gratifikasi, penggelapan dana negara, dan juga pemerasan kebijakan pengadaan. Jadi tidak hanya satu jenis tindak pidana, tapi ada beberapa tindak pidana. Kemudian, siapa saja pihak yang ada di dalam berita tersebut yang terjerat kasus korupsi? Ada beberapa pihak yang terjerat. Yang pertama, pihak internal, yaitu mantan eksekutif Pertamina, seperti CEO Patraniaga, Pertamina International Shipping, dan lain sebagainya. Kemudian, pihak eksternal, yaitu manajer di beberapa PT seperti Trafigura, PT Mahameru Kencana Abadi, pemilik orbit terminal, dan lainnya. Jadi, total sedikitnya 9 tersangka dan tambahan di bulan berikutnya. Kemudian, kondisi apa yang bisa menjadikan cerita di dalam video atau berita tersebut menjadi kasus tindak pidana korupsi, yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan, kemudian tindak nepotisme, tidak mengikuti prosedur pengadaan, dan markup biaya yang tidak sesuai dengan regulasi. Kemudian poin 5, apa dampak yang akan terjadi dari kasus tindak pidana korupsi tersebut? Tentunya kasus tersebut memberikan banyak sekali kerugian bagi negara, yaitu secara finansial kerugian negara mencapai 285 triliun, kemudian kerugian yang lain menurunnya kredibilitas Pertamina dan pemerintah, kemudian mengganggu iklim investasi di dalam negeri, kemudian potensi harga BBM atau subsidi yang melonjak, dan yang terakhir
penyalahgunaan anggaran subsidi berdampak langsung terhadap konsumen, termasuk seperti kita semuanya. Kemudian yang keenam, apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut atau tindakan tersebut tidak terjadi kasus korupsi? Jawabannya yaitu melaksanakan prosedur secara transparan dalam pengadaan impor dan kontrak, kemudian melakukan feasibility study, transparansi dalam biaya dan audit, serta menaati batas wewenang dan tidak menerima suap atau gratifikasi. Poin 7, bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang Anda lakukan? Tentunya yang kami lakukan adalah menindaklanjuti dengan penyelidikan secara menyeluruh, kemudian melakukan audit forensik, menahan tersangka yang terbukti, kemudian menyita aset hasil korupsi, dan mengembalikan kerugian negara dan pengadilan berjalan transparan sesuai dengan hukum. Yaitu di sini dengan menerapkan nilai dari akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian yang terakhir, bila Anda berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat korupsi, apa yang akan Anda lakukan? Tentunya yang kami lakukan yaitu seharusnya menolak secara keras gratifikasi, kemudian menuntut audit independen sebagai aparat pengawas internal atau pegawai jika harus melaporkan segera apabila ada modus kecurangan, dan ikut menjalankan prosedur tata pengelola yang benar. Dalam hal ini kita menerapkan nilai loyal, yaitu tidak melakukan kecurangan dan tidak merugikan negara, dan tetap patuh terhadap aturan dan undang-undang yang ada. Sekian, selanjutnya yang materi kedua akan disampaikan oleh Mbak Febriani dan Mbak Habibatun Naimah. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang materi selanjutnya, ujian share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Hampir sedikit lagi. Oh ya, Ya, sudah. baik. Di pemaparan kali ini kami akan menjelaskan tentang peristiwa yang sangat miris sekali, begitu ya. Di sini kekerasan terhadap anak. Jadi yang akan kami bahas yaitu yang pertama berkaitan dengan identifikasi peristiwa. Jadi selama 6 bulan di Sumbawa, Barat itu ada sebanyak 25 anak itu terdeteksi menjadi korban kekerasan. Dari 25 kasus tersebut, sebagian korban itu mengalami kekerasan seksual, dan mirisnya lagi, bukan hanya korban, ada juga anak yang bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai tersangka, gitu. Nah, kemudian untuk latar belakang peristiwanya, yang pertama, kondisi keluarga yang tidak aman. Kemudian minimnya pendidikan seksual sejak dini terhadap anak-anak. Yang ketiga, pengaruh media dan teknologi. Yang keempat, budaya dan juga normalisasi kekerasan. Kemudian ada lemahnya sistem perlindungan, baik itu dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Kemudian anak pernah menjadi korban dan itu terkadang membuatnya jadi trauma. Kemudian yang ketujuh, pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Yang kedelapan, paparan konten dewasa dan juga pornografi. Dan bahasan selanjutnya yaitu pihak yang terlibat. Di sini pihak yang terlibat adalah anak sendiri sebagai korban, dan tadi juga dia juga sebagai tersangka. Nah, ketika anak sebagai korban, di antara yang menjadi tersangka adalah orang dewasa. Di kasus kami yang kami ambil ini, yang menjadi tersangka adalah ayah tiri dan juga paman. Dan ada juga anak lain yang juga dia tersangkanya, begitu. Kemudian penyebab peristiwa, yang pertama iman yang lemah, begitu. Kemudian ketidakberanian korban dalam melaporkan peristiwa yang dialami.
kemudian ketidakpedulian lingkungan terhadap kehidupan para korban, dan akses internet tanpa batas dan juga tanpa pengawasan. Ini juga sangat penting. Yang kelima, yang kami bahas berkaitan dengan nilai core value berakhlak yang dilanggar. Ada dua nilai yang kami lihat. Yang pertama yaitu harmonis, karena harusnya sesama manusia itu harus saling peduli dan juga menjaga satu sama lain. Dan nilai kedua yaitu akuntabel, orang tua, dalam hal ini ya keluarganya, itu harusnya sebagai rumah perlindungan. Tetapi kenyataannya lain begitu ya. Jadi harusnya jadi rumah yang nyaman buat anak-anak, tetapi nyatanya tidak, karena tadi ayah tiri dan paman sebagai pelaku. Kemudian respon dari pihak terkait, responnya dari pihak UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak itu telah menangani seluruh korban dan juga sebagian itu sudah dikirim ke UPT untuk mendapatkan perlindungan dan juga rehabilitasi. Sedangkan respon dari masyarakat sendiri, masyarakat merasa miris dan mulai melakukan penjagaan yang intensif terhadap anak dan juga keluarga terdekatnya. Poin keenam yang kami lihat berkaitan dengan kesimpulan dan rekomendasi, analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka berbagai kejahatan itu akan masif terjadi gitu. Dan ya di sini khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian jika nilai berakhlaknya diterapkan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan harmonis dan juga damai. Karena setiap elemen masyarakat itu saling peduli tanpa memandang jenis kelaminnya apa, usianya berapa, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2A berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Hani Dwi Prasetyo dan Mbak Febrian Astuti yang sudah membuka wacana kita tentang kasus korupsi dan juga kasus kejahatan seksual. Nah, ini maaf ya, bisa terjadi dimanapun, kapanpun, menimpa siapapun. Contoh kalau adik-adik melihat kasus Kapolres Kabupaten Duga, kan ada kan kasus masih ingat? Itu juga kekerasan seksual, bahkan seksual anak di bawah umur. Nah, ini bukan kepolisian, tapi oknumnya yang terlibat di situ. Nah, banyak sekali. Ada kasus, maaf ini jangan marah, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren juga ada. Nah, itu namanya oknum juga. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, waspada. Ketika putra-putri panjenengan mau sekolah, mondok juga harus carilah tempat yang aman, nyaman untuk anak-anak kita. Kasihan anak-anak kita. Baik, terima kasih luar biasa. Kelompok terakhir 2B, monggo waktu 10 menit. Mbak Lulut Putri Hamumpuni. Yang mau presentasi siapa? Silahkan. Izin mempresentasikan, Bapak. Monggo Mbak Lulut ya. Untuk kasus yang kami ambil, yaitu kasus korupsi pada PT Seritek. Ya, bagus. Poin analisisnya, mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi? Karena pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dari Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Seritek dilakukan secara melawan hukum tanpa analisis kelayakan berpangku pada risiko tinggi, serta dana disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset non produktif. Akibatnya, negara mengalami kerugian
sekitar 692,98 miliar. Jenis tindakan pidana korupsi apa yang relevan dengan cerita di berita itu? Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor ditambah pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini, siapa saja pihak yang terjerat dalam kasus korupsi? Ada 3, yaitu inisial ISL, ZM, DS. 8 tersangka tambahan antara lain Alan Moran, pejabat senior di Bank DKI, pejabat di Bank BJB, pejabat di Bank Jateng. Total tersangka menjadi 11 orang. Kondisi apa yang menjadi cerita di dalam video atau berita itu menjadi sebuah kasus tindakan pidana korupsi, yaitu bank memberikan kredit tidak sesuai prosedur tanpa analisis memadai, bahkan memberikan kepada perusahaan dengan rating kredit rendah. Yang kedua, kredit digunakan untuk selain modal kerja, seperti membayar utang dan membeli aset non-produktif. Yang ketiga, kredit macet dan aset tidak cukup atau tidak bisa dieksekusi untuk menutup kerugian negara. Ketidaksesuaian ini melanggar prinsip kehati-hatian bank dan undang-undang perbankan. Yang kelima, apa dampak yang akan terjadi dari kasus tindak pidana korupsi? Dampaknya kerugian negara ditaksir 692 miliar dari total kredit outstanding 3,58 triliun. Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan kelembagaan pengawasan kredit. Yang ketiga, membutuhkan reformasi kebijakan perbankan dan tata kelola kredit menyasar transparansi dan akuntabilitas sektor keuangan. Yang selanjutnya, yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi kasus korupsi, yaitu bank harus melaksanakan prosedur kredit dengan ketat, yaitu analisis kelayakan, verifikasi laporan keuangan, jaminan, dan rating kredit. Yang kedua, perusahaan memanfaatkan kredit sesuai tujuan modal, bukan untuk membayar utang atau investasi non-produktif. Yang ketiga, perusahaan dan bank tidak mengintervensi proses evaluasi kredit, menjaga independensi komite kredit, dan penerapan prinsip 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang ketujuh, bila Anda berperan sebagai penegak hukum, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, melakukan penyidikan mendalam, seperti yang telah berjalan memeriksa banyak saksi, termasuk direksi Sritek dan bank, serta afiliasi perusahaan. Yang kedua, menjerat tersangka sesuai pasal berlapis dan melakukan penahanan seperti yang telah dilakukan selama 20 hari untuk inisial ISL, ZM, dan DS. Yang ketiga, memastikan aset-aset terkait disita dan digunakan sebagai alat bukti serta memonitor proses persidangan hingga putusan final. Ya, terakhir, bila Anda berperan sebagai pihak tersangka atau orang yang terlibat korupsi, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, melakukan kooperatif terhadap penyidikan, yaitu mengakui kesalahan jika memang bersalah dan menjelaskan peran sebenarnya. Yang kedua, jika terjadi kesalahan administratif, berusaha memperbaiki dan mengembalikan kerugian negara. Yang ketiga, menyampaikan itikat baik, bekerja sama dalam upaya transparansi dan menghindari proses hukum yang panjang. Untuk yang kedua akan dijelaskan oleh Pak Khalid. Izin share screen nggih. Sudah terlihat apa belum? Sudah, Mas, sudah. Sudah. Oke. Jadi untuk tugas yang kedua, kasus konflik kekerasan beragama,
begitu atau tema yang lainnya ya. Kami mengangkat perusahaan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tahun 2021 seperti itu. Analisis pertama yaitu tentang identifikasi peristiwa. Jadi penyerangan terhadap tempat ibadah dan rumah milik jemaah Ahmadiyah oleh sekelompok massa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengakibatkan kerusakan fasilitas dan ketegangan sosial. Jadi di berita tersebut itu disebutkan bahwa sebagian masyarakat itu membakar masjid sejumlahnya 130 seperti itu dijelaskan di beritanya dengan melempari botol plastik yang telah diisi dengan bensin seperti itu. Latar belakang peristiwa, jadi ketidakterimaan sebagian masyarakat terhadap keberadaan jemaah Ahmadiyah yang memang sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 2024, sedangkan kejadiannya tahun 2004, Amit. 2004, kejadiannya 2021, gitu. Yang dianggap menyimpang dari keyakinan mayoritas penduduk di Kabupaten Sintang. Terus kurangnya pemahaman tentang toleransi beragama serta lemahnya peran pemerintah daerah dalam mediasi. Begitu. Terus pihak yang terlibat, jadi pihak yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu ya khususnya yang pertama jemaah Ahmadiyah, yang kedua warga setempat yang menyerang, seperti itu, jumlahnya 130. Terus kemudian ada PLT Bupati Sintang serta MUI Kabupaten Sintang. Penyebab peristiwanya eh, tidak sepakatnya masyarakat sekitar terhadap kehadiran Ahmadiyah sehingga berakibat menyerang rumah ibadah jemaah tersebut. Terus kurangnya edukasi tentang toleransi pemahaman agama yang sempit, ketegangan lama khususnya gitu ya sejak tahun 2004 antara warga dan jemaah. Terus kemudian penyebaran ujaran kebencian di media sosial tentang apa namanya jemaah tersebut. Nilai core value berakhlak yang dilanggar, yang pertama ada harmonis, jadi tidak adanya penghargaan terhadap perbedaan keyakinan. Andai saja masyarakat begitu nggih punya nilai harmonis dalam bermasyarakat, seharusnya kejadian seperti ini tidak akan terjadi seperti itu. Yang kedua, adaptif, kurangnya kemampuan menyikapi perbedaan dengan bijak. Yang ketiga, loyal, tidak mendukung kebijakan negara yang menjamin kebebasan beragama. Terus yang keempat, kolaboratif, tidak ada sinergi antara warga, tokoh, dan aparat dalam mencegah konflik. Jadi konfliknya itu sudah ada, terus kemudian sudah lama gitu nggih dilaporkan ke PLT Bupati waktu itu. Terus kemudian apa namanya dari pihak kabupaten atau dari pemerintah daerah itu mencoba menanyakan sebenarnya mencoba menanyakan hak lahan atas masjid tersebut kurang lebih seperti itu. Kesimpulan dan rekomendasinya, jika nilai berhak tidak diterapkan, maka konflik sosial akan terus terjadi dan hak warga negara akan terabaikan. Jika nilai berakhlak diterapkan, seperti harmonis, adaptif, dan kolaboratif, maka masyarakat akan lebih toleran, damai, dan solutif dalam menyikapi perbedaan. Rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat pendidikan toleransi, mempertegas penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi, dan membuka ruang dialog antar umat beragama. Seperti itu. Oke, cukup dari saya. Begitu. Baik, terima kasih adik-adik. Ini luar biasa mengambil kasus kekerasan umat beragama. Nah, bisa di stop stop share, Mas. Oh, nggih. Sampai ya. Ya. Baik, tadi kasus yang pertama adalah Sritek. Ya, Sritek, kemudian kasus kedua Ahmadiyah. Nah, inilah orang kalau tidak memegang amanah, di mana sebenarnya ketika orang disumpah akan sumpah jabatan itu sudah menggunakan kitab suci biasanya. Itu di Indonesia.
Tetapi kenyataannya disalahgunakan. Di negara-negara maju itu tanpa kitab suci juga aman-aman saja. Tapi yang disumpah dengan kitab suci, terutama direktur-direktur bank ataupun yang berkepentingan tersebut, yang tadi disampaikan masih melanggar. Nah, ini kan aneh. Semua jabatan di Indonesia itu disumpah pakai kitab suci sesuai agama yang diyakini. Namun, kalau kita melihat berita, masih banyak kasus-kasus di mana belum dilaksanakannya jabatan itu sebagai amanah, maka ada pepatah mengatakan yang paling dekat itu adalah kematian. Yang paling jauh itu masa lalu. Yang paling ringan itu berbuat dosa. Dan yang paling berat itu memegang amanah. Nah, ini menjadi kata-kata kunci hari ini, di mana kita bisa melihat bahwa kasus-kasus korupsi masih cukup memprihatinkan, di mana penegak hukum sampai kewalahan. Nah itu, Mas, semoga dengan berjalannya waktu, dengan regenerasi penduduk-penduduk Indonesia ini bisa mencapai Indonesia emas, di mana kejahatan semakin hilang. Itu harapannya. Yang kedua tadi kasus kekerasan antar umat beragama. Hal yang keliru itu adalah orang yang mengaku benar. Orang yang mengaku dirinya benar, kelompoknya benar. Kelompok yang lain, orang lain salah. Nah, ini yang kadang-kadang masih ada di sekitar kita. Tidak, kita tidak bisa memaksakan keyakinan, memaksakan kehendak. Yang kedua, kadang-kadang kita itu masih anti kritik. Contoh, ada surat edaran Kementerian Menteri Agama, kalau nggak salah nomor 5 tahun 2022, tentang penggunaan speaker atau toa di rumah ibadah, terutama di masjid musola. Di situ disebutkan bahwa hanya adzan yang bisa digunakan untuk apa speaker luar. Kalau toh untuk takbiran itu dibatasi jamnya. Begitupun ketika Jumatan itu dibatasi 15 menit sebelum naik Jumatan itu pakai speaker luar. Kemudian untuk tadarus Al-Quran itu pakai speaker dalam. Itu banyak sekali. Jangan baca saja. Surat edaran penggunaan TOA. Kalau tidak salah nomor 5 atau nomor 1 tahun 2022. Ketika kita sosialisasikan ke masyarakat, ternyata masyarakat juga tidak mau tahu. Padahal negara ini diatur oleh Menteri Agama. Nah, yang kedua, kadang-kadang orang yang menghidupkan sound di rumah ibadah itu tidak menyadari apakah yang saya putar ini mengganggu orang lain atau tidak. Nah, ini perlu kesadaran. Kadang-kadang ketika kita beritahu, orangnya tidak berkenan. Padahal orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa menyadari bahwa perbuatan dirinya itu akan berkonsekuensi apa terhadap orang lain. Karena itu kalau adik-adik menjadi pengurus masjid, tolonglah ukurlah diri kita. Apakah yang saya putar ini mengganggu orang lain atau tidak? Apakah sesuai dengan surat edaran Menteri Agama atau tidak? Baca surat edaran Menteri Agama tentang penggunaan toa, cari di Google. Kita sebagai warga Kementerian Agama, generasi muda, kadang-kadang masih sulit untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang semestinya sudah harus dirubah. Nah,
Itulah pembekalan tentang kesadaran kita menerapkan core value berakhlak, di mana core value berakhlak itu menjadi pedoman kita dalam bersikap, bertindak, bertingkah laku ya, dan semuanya. Kita harus sadar, adik-adik jadikan pedoman, teori penting, praktek lebih penting. Itu saja adik-adik pertemuan hari ini. Selamat mengikuti agenda yang ketiga untuk besok pagi, mungkin ya. Lihat jadwal adik-adik, selalu lihat jadwal hari keberapa mengerjakan apa. Baik adik-adik, hari ini jangan lupa ada tugas learning journal tertulis seperti yang Pak Teguh ceritakan tadi. Selamat mengikuti agenda ketiga. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf Pak Teguh kalau hak dalam melayani ada hal yang kurang berkenan, tapi insya Allah nilainya minimal 90 semua. Mohon keikhlasannya kalau ada sedikit perbedaan nilai hanya untuk membedakan misalnya 90, 91 dan sebagainya. Terima kasih adik-adik, Pak, sehat izin selalu, bertanya. semangat selalu. Monggo Mas Artado mau tanya, silakan. Gini terkait kemarin untuk tugas agenda 2 hari pertama itu kan ada tugas kelompok yang role model tokoh berakhlak itu Pak. Nggih. Oke. Nah kita kemarin itu ngupload di folder 1B. Hmm. Nah tetapi ketika hari Minggu itu pas kebetulan mengecek kembali di PLC-nya itu folder menunya nggak ada Pak. Menu folder upload 1B itu sudah nggak ada. Hmm. Itu jadi gimana Pak? Oh, Apakah kita jenengan belum upload? sudah upload Pak? Hmm. Tapi hilang di PLC-nya. Sebentar Pak, kalau bisa saya share screen gitu Pak. Ya. Di sini share screen-nya. Hmm. Apakah sudah muncul Pak? Ya. Nah, di sini kemarin ada 1B Pak untuk tugas yang role model tokoh berakhlak itu di sini kemarin ada 1B. Nah, kemudian Hari ke satu. hari pertama, iya, Ya. agenda 2 hari pertama. Coba Nah, dicari tugas kelompok satu. Dicari dikit, coba. Ada enggak? Hari ke satu itu hari kelima. Coba. Upload hari tugas agenda hari kelima kelompok aja ada 1B. 5D. 5D. Ya kan 5D? oke, Dengan kelompok berapa? 1A Pak. Nah ini 5C. Upload tugas agenda 2. Ini 2 ya harusnya ya. Hari Oke. kelima. Di sini pas saya buka ininya Pak, apa namanya? Upload tugas agenda 2 hari kelima kelompok 1A ada gitu. Oke, itu terus pas saya download template itunya Pak, yang untuk template tugasnya, di situ Hah? munculnya benchmarking Pak. Oh, templatenya. Iya. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Tapi Nah, jangan sudah punya anunya toh, tugasnya. oke, kemudian eh, saya sama teman-teman yang satu kelompok A ini mengupload 2 di sini Pak. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tugas benchmarking sama role model tokoh. Ya. Jadi jangan melihat templatenya ya, Oh, oke Pak. tapi melihat upload tugasnya Oke, gitu. Ya. Yang jadi kunci jangan templatenya, tapi tempat upload tugasnya. oke Pak. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Semua harus upload karena nanti walaupun templatenya salah nggak masalah, tetapi uploadnya sesuai dengan upload tugas apa gitu judulnya. Ya, baik. Terima kasih konfirmasinya. Sehat selalu ya adik-adik ya.
Saya kira cukup ya. Oke, sehat-sehat selalu Pak Ya Ye, Pak, terima Panji. kasih matur suwun ya. ya Pak. Jenengan Matur suwun. coachnya siapa coachnya? Yang kelompok 1A. Ya, 1A. Kelompok 1 siapa? Coachnya. Coach Coachnya itu agenda 4. Kelompok 2 siapa? Enggak hafal ya? Baik. Ya, untuk agenda 4 nanti. Nanti dilihat di jadwal. Baik adik-adik, selamat berkarya. Semoga sehat selalu, kerjakan dengan baik dan benar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Matur suwun Bapak Teguh. Boleh live dari ruangan ini.